Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan berkarya di dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Malam hari ini sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun menyertai kami, membuat kami mengerti dan memahami, dan Roh Kudus pula yang menolong kami menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Satu ayat dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di Imamat pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Imamat pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus, di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Allah yang Maha Kudus di era modern, rasanya menjadi satu hal yang cukup asing di telinga kita. Memang semua kita setuju bahwa Allah itu kudus, Allah itu suci, dan dalam keberadaannya yang suci, maka sebenarnya kehidupan kita tidak mungkin bisa bersentuhan dengan Dia, mengingat kita sudah jatuh dalam dosa. Hal ini kita sadari betul bahwa dalam kehidupan modern, karena begitu menghargai kekudusan Tuhan, kita lebih fokus kepada kehidupan kita di muka bumi. Rasanya terlalu sulit untuk membayangkan Allah yang kudus, dan lebih gampang kalau kita bergumul dengan pekerjaan, dengan karya-karya, dengan tindakan, dengan relasi, dengan segala hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, apalagi di era kehidupan modern seperti hari ini, kekudusan Allah sudah mulai tidak tersentuh lagi. Orang tidak lagi berpikir tentang Allah yang kudus, tetapi lebih mampu berpikir tentang apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan, dengan pengetahuan, dengan kemajuan teknologi, dan seterusnya. Dan sebagai akibatnya, segala hal yang terjadi dalam kehidupan itu hanya sebatas hukum alam, hukum sebab akibat. Kalau kita menerima atau mendengar kabar tentang bencana alam, ya sudah, karena memang alam sudah tua, atau memang sudah saatnya bencana terjadi, atau mungkin berbagai-bagai penyebab yang lain. Bisa jadi karena kita membuang sampah sembarangan sehingga bencana banjir datang, kebakaran karena udara yang terlalu panas, dan seterusnya. Sama sekali kita tidak pernah bersentuhan atau menghubungkan itu semua dengan karya Tuhan yang Maha Kudus. Padahal sebenarnya, setiap kita sebenarnya sadar bahwa Allah itu kudus, dan kita ini berdosa. Sehingga ketika kita memperhatikan berbagai macam ritual yang kita lakukan dalam kehidupan berkeyakinan, beragama di muka bumi ini, senantiasa diwarnai dengan ritual pengudusan. Jadi, sebenarnya kita sedang berpikir kalau kita mau berjumpa dengan Allah itu ya memang harus menyucikan diri, menguduskan diri sedemikian rupa. Dan itulah yang nampaknya dibawa oleh sebuah pesan menarik ketika kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, apalagi kitab Imamat yang berbicara tentang kekudusan Allah dengan cara yang sangat luar biasa. Bagaimana relasi antara manusia dengan Allah itu ditata sedemikian rupa. Berbagai macam ritual dilakukan dalam rangka sebenarnya satu kata, yaitu bahwa Allah itu kudus. Bahwa Allah itu tidak boleh dipermainkan, bahwa Dia itu serius dalam setiap hal yang Dia kerja dan lakukan dalam kehidupan.
Itulah sebabnya setiap orang yang mau menghampiri dia perlu menyucikan diri, perlu menguduskan diri. Sebab tanpa kekudusan akan dilenyapkan. Tanpa kekudusan maka tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan maka hanya akan dihampiri dengan kematian. Itulah yang dialami oleh dua orang anak dari Harun yang diangkat oleh Allah menjadi imam besar pada waktu itu. Bagaimana dia harus melakukan sebuah ritual-ritual tertentu dan ternyata tugas itu kemudian diteruskan kepada anak-anaknya. Sayangnya, anak yang seharusnya punya kemampuan untuk bisa memahami kekudusan Allah, ternyata pada satu peristiwa harus mengalami kematian. Karena apa? Karena mereka melanggar kekudusan Allah. Dengan cara apa? Persoalannya sepele. Mengambil api asing yang seharusnya tidak boleh diizinkan untuk membakar ukupan. Dapat kita bayangkan, kematian yang begitu tragis, tetapi ternyata Harun tidak diizinkan berlama-lama dalam duka cita, karena mereka sudah mendapatkan apa yang setimpal dengan hukuman mati, yaitu apa? Melanggar kekudusan Allah. Nah, dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendapatkan sebuah peringatan penting agar kita waspada bahwa dalam perjalanan kehidupan kita bersama, kita perlu terus ingat, kita perlu terus yakin bahwa Tuhan itu memang kudus. Dan dalam kekudusannya tentu dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Padahal seringkali justru kita membenarkan diri dengan berbagai macam cara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang disarankan, itulah yang difirmankan Allah kembali kepada Musa untuk Harun. Agar apa? Peristiwa yang dialami oleh anak-anaknya itu tidak terulang kembali, agar dia tidak sembarangan datang, agar dia tidak mati ketika melanggar hukum tersebut. Jadi nampaknya semangat untuk hidup kudus itu terus dikumandangkan. Semangat untuk hidup menguduskan diri itu terus digemakan. Agar apa? Agar umat menyadari betul bahwa Allah itu kudus. Sehingga berbagai macam aturan-aturan yang dibuat dan harus mereka taati sedemikian rupa, ternyata itu dalam rangka menjaga kekudusan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kemudian menjadi masuk akal ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai firman yang menjadi manusia adalah manusia yang suci, yang kudus, yang tidak berdosa. Karena pada kenyataannya tidak ada dosa yang bisa dibereskan atau tidak ada hal yang bisa membereskan dosa kecuali yang tidak berdosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan dosa kecuali yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Allah berkarya dengan menjadi manusia tanpa keterlibatan seorang laki-laki, tetapi seutuhnya manusia. Roh Kudus menaungi Maria sehingga bayi Yesus, janin bayi Yesus ada di dalam rahimnya dan lahir dalam kekudusan, dalam kesucian. Dan itulah yang kemudian memberikan sebuah jaminan kepada setiap mereka yang percaya kepadanya akan dikuduskan, akan disucikan, dan kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus adalah anugerah. Karena sebenarnya upaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan yang sudah berdosa ini tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan dosa. Karena apa? Allah kudus. Maka kekudusan itulah yang dituntut oleh Allah. Dan yang hanya Allah sendiri yang bisa membereskannya. Itulah kenapa dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk kemudian menjadi juru selamat kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini, apakah kekudusan Allah masih kita hargai sedemikian rupa? Bagaimana kita selama ini menjalani kehidupan? Bukankah kita sebenarnya sudah hidup dalam anugerah Tuhan? Dalam kasih karunia, apakah itu terus-menerus kita ingat? Sehingga kita serius, sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Memang kenyataannya, tubuh kita yang kita pakai ini terus menyeret kita untuk kemudian kembali jatuh dalam dosa. Sehingga untuk melakukan sesuatu yang kudus itu
ternyata bukan perkara yang gampang. Keinginan kita bisa saja kuat untuk hidup dalam kekudusan, tetapi kedagingan kita terus-menerus menyeret kita, sehingga kita kemudian kembali jatuh dalam dosa, kembali jatuh dalam dosa. Itulah kenapa di dalam tata ibadah di mana kita beribadah, ada satu poin di mana kita diizinkan secara bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai satu bentuk kesadaran secara kolektif bahwa kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang Allah tuntut dari kita adalah kekudusan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dengan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita perlu paham, menanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam segala hal yang kita lakukan bahwa kita sudah dikuduskan. Orang-orang yang sudah dikuduskan mendapatkan identitas baru sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka sudah seharusnya kita hidup dalam kekudusan. Sebagaimana firman-Nya, kamu harus kudus karena aku kudus, demikian firman Tuhan. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Memang hari ini kita tidak perlu lagi melakukan apa yang tercatat di dalam kitab Imamat dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang begitu ketat luar biasa. Bagaimana korban-korban bakaran itu harus dilakukan. Karena semuanya itu sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi itu bukan berarti mengecilkan makna kekudusan itu. Atau menggampangkan makna kekudusan itu, tentu tidak. Justru ketika kita sudah sadar betul bahwa semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita lebih sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan untuk hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan pikiran jahat kita meracuni pikiran kita. Jangan biarkan kebencian ada dalam pikiran kita. Jangan biarkan kejahatan terancang dalam pikiran kita. Karena Allah mengetahui itu semua. Karena Allah melihat itu semua. Oleh karena itu, mari sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, kita hidup kudus. Sebagaimana Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus juga adalah Allah yang kudus. Mungkin kita kesulitan, tetapi yakin dan percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kekudusan di dalam kehidupan kita dengan cara yang benar. Dan yakin dan percayalah, Roh Kudus pula yang akan menuntun kita untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih-Mu nyata kepada kehidupan kami, Bapa, ketika kami mengingat kembali akan karya penyelamatan yang telah Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus. Kekudusan yang Engkau tuntut kepada kami, dan itulah yang telah Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami mendapatkan jaminan keselamatan. Tolong kami, Bapa, untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Tolong sertai kami, agar kami berlaku benar, bertindak benar dalam segala hal yang kami perbuat, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami. Inilah hidup kami, Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.